Nah, saya tagih nih. Tujuan pendidikan tanya baru. Apa tujuannya? Siapa dapat saya kasih uang 2.000. 2.000 belum naik gaji saya, Bu. Siapa tahu? Hati-hati, Bu, ini kalau tidak tahu tujuan kita salah melangkah itu. Dan bertanggung jawab. Jangan sampai jadi OTK selanjutnya, orang tak dikenal. Ya kan? Itu salah satu kegagalan pendidikan kita. Setelah dia berani berbuat tanpa berani bertanggung jawab. Kita lihat di Jepang keberhasilan pendidikan mereka. Karena nilai-nilai humaniora, nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, diadopsi menjadi tujuan pendidikan mereka. Pada saat seorang profesor, Bu, bertugas memimpin sebuah lembaga berdasarkan teori yang dia miliki, ternyata selama 3 bulan atau 3 tahun tidak ada terjadi perubahan berdasarkan kecerdasan yang dia miliki. Apa kalimat yang dia keluarkan, Bu? Demi bangsa dan negara, demi masa depan Jepang, saya menyatakan mengundurkan diri. Itu namanya orang bertanggung jawab. Ini tidak demikian, sampai gagal sekolah itu. Bahkujo 300. Lagi bintang film meminta bacaan ke dia kenang-kenang dia terima. Banyak sekali caranya. Jelas ya? Jadi kita ke depan harus mampu menciptakan generasi yang bertanggung jawab. Insya Allah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju. Ini tidak sampai kita demo, masih saja seperti film Amitabh Bachchan. Jelas ya? Ingin bertahan, bahkan usut punya usut, sampai mempertahankan diri melalui memperpanjang masa tugas. Padahal sudah tidak produktif. Mengapa tidak menjadi pahlawan di tengah-tengah hamba Tuhan, utama di negara kesatuan Republik Indonesia, demi bangsa dan negara, demi Nangro Aceh Darussalam, saya menyatakan mengundurkan diri. Ayo yang lain maju supaya bangsa ini selamat. Bagus tidak pendidikan kita? Bagus. Ini tidak pernah sekolah, tapi gelarnya panjang-panjang gitu. Ya. Simsalabim Hamakadabra, SPDI, orang sarjana pendidikan Islam, naudzubillah min dzalik, diplesetkan orang sarjana pendidikan Inggris. Menarik kan? Iya. Berikutnya adalah tujuannya sudah paham. Pasal 4 ayat 4. Ada di sini? Ada? Pasal 4 ayat 4 tentang penyelenggaraan pembelajaran. Dicatat, Bu. Pasal 4 ayat 4 tentang penyelenggaraan pembelajaran. Pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis. Secara demokratis dan berkeadilan. Serta tidak diskriminatif. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Apa itu demokratis, Bu? Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Artinya semua pihak punya hak, ya, untuk berbicara, untuk berbuat demi kemajuan pendidikan. Berkeadilan, tidak memilah-milah. Oh, ini anak Pak pejabat, kalau datang maka ibu ramai-ramai menjemput sang anak pejabat itu, dijadikan sebagai sosok dewa di sekolah. Kalau yang datangnya fakir miskin,
kagak level deh, gitu ya. Kalau datangnya anak Pak petani, saya lihat lama dijemput oleh Bu Guru dan Pak Guru. Bahkan kalimatnya meluncur, bosan dah, gitu. Tapi aku yakin ibu-ibu tidak demikian. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita diikat oleh Allah. Taat kamu kepadaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kepada Rasulmu, kepada ibumu, ayahmu, dan guru-gurumu. Kita adalah ayah dan ibu alternatif dari mereka. Oleh karenanya belayan kasih sayang, simpati kita kepada mereka tidak adalah penghalang di antara mereka. Bukan karena faktor ekonomi, bukan karena faktor warna kulit, bukan faktor genetik, tetapi dia adalah di mata kita, anak-anak kita, putra-putra kita, dan putri-putri kita. Karena tidak tertutup kemungkinan dari kulit yang hitam itulah akan menjadi mutiara ke depan.